Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Kita kembali lagi kepada kajian tentang tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali, sejarah penelusuran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ali yang berdasarkan dari kitab Muntahal Amal. Yaitu kitab Muntahal Amal ini adalah kitab yang sangat kuat sekali riwayat-riwayatnya atau sumber-sumbernya. Nah, di sini pada tahun ke-8 Hijrah apa saja yang terjadi atau peperangan apa saja yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawadits as-sana ats-tsaminah lil Hijrah, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Ghazwatu Mu'tah, yang pertama adalah Ghazwatu Mu'tah. Wa kanat fi hadhihi sana waq'ah Mu'tah. Jadi terjadi pada tahun ini sebuah peperangan yang bernama dengan Mu'tah. Di mana Mu'tah ini? Mu'tah ini adalah nama sebuah daerah yang atau kampung yang berada di Al-Balqa, salah satu dari tanah atau negeri Syam, yaitu wahia qaryatun min qura al-Balqa fi aradhis Syam. Wa dzalik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ba'atha Haris bin Umair al-Azdi ila Maliki Basra di kitab. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengutus seorang utusan yang dipercayakan, yaitu yang bernama Haris bin Umair al-Azdi untuk membawa surat atau pesan kepada Raja Basra. Lalu falamma nazala Mu'tah aradalahu Syarhabil bin Amru al-Ghassani wa kana minal muqarrabin. Jadi pada saat ketika utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama dari Haris bin Umair al-Azdi ini sampai ke daerah yang bernama Mu'tah, lalu di situ dihadang oleh seorang yang bernama Syarhabil bin Amr al-Ghassani, dan dia adalah salah satu tangan kanan dari Raja Basra. Tetapi yang sangat disayangkan, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh oleh dia, yaitu oleh Syarhabil. Lalu Rasulullah pun sangat marah sekali kepadanya dan waqatalahu. Jadi Syarhabil ini membunuh dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu penyebab dari peperangan Mu'tah, dibunuhnya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh tangan kanan dari Raja Basra. Falamma balagha dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-jaysh bil isti'dad lil harb wa an yahruju ila ardil Juruf wa dhahaba sallallahu alaihi wa alihi ma'hum ila hunaka. Jadi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika sampai berita dibunuhnya utusannya, yaitu Haris bin Umair ini, lalu Rasulullah pun segera memerintahkan kepada pengikutnya, yaitu kaum muslimin, untuk bersiap, untuk mempersiapkan diri dan pergi menuju ke daerah yang bernama Mu'tah tersebut. Dan lalu Rasulullah pun berangkat, zahaba sallallahu alaihi wa alihi ma'hum ila hunak wa kanu 3,000 muqatil. Jadi pada saat itu Rasulullah telah mempersiapkan pasukannya sekitar 3.000 pasukan. Tsumma aqada ar-raya al-bayda wa ahtaha li Ja'far bin Abi Thalib. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memerintahkan siapa, yaitu menyerahkan bendera kepada yang akan dipegang, yaitu Rasulullah mempercayakan pertama kali bendera yang akan dipegang pada peperangan Mu'tah ini, yaitu kepada li Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib wa ja'alahu amiran nas, dan Rasulullah menjadikan Ja'far ini sebagai pemimpin pasukan peperangan pada saat itu. Fa in qutila, dan apabila Ja'far nanti terbunuh, Rasulullah memerintahkan berpesan fa Zaid bin Haris, yaitu serahkan, diambil alih nanti oleh Zaid bin Haris. Fa in usiba Zaid fa Abdullah bin Rawaha, dan demikian pula. Jadi ketika nanti
Zaid bin Haris ini terbunuh, lalu Rasulullah berpesan memerintahkan kepada Abdullah bin Rawaha untuk mengambil alih atau memegang bendera. Fa'in usiba bin ibnu Rawaha falyartadul muslimun bainahum rajulan falyaj'aluhu alaihim. Jadi kalaupun nanti Ibn Rawaha ini terbunuh di tangan oleh kaum kafir, maka disitulah nanti kaum muslimin memilih siapa yang mereka ridhoi untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam pasukan yang memimpin mereka nanti. Tsumma amarahum sallallahu alaihi wa alihi bizihab ila maqtal Haris wa an yad'ul kuffar ila Islam fa in abaw harabahum. Lalu Rasulullah pun memerintahkan, yaitu kepada memerintahkan untuk berangkat kepada pasukannya dan memerintahkan untuk pasukan dari kaum kafir ini masuk Islam. Jika mereka menolak, jadi pesan Rasulullah kepada pemimpin pasukan atau kepada kaum muslimin agar mengajak kaum kufar ini untuk masuk Islam. Dan jika mereka menolak, fa in abaw harabuhum, jika mereka menolak maka perangi mereka. Fantalaqal jaish hatta wasala Mu'tah. Lalu berangkatlah pasukan kaum muslimin ke daerah Mu'tah hingga mereka sampai. Dan ketika mereka sampai di sana, falamma wasalal khabar ila Syarhabil ba'asa ila Qaisar wa talaba minhul madad. Lalu ketika berita keberangkatan kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin ini sampai kepada pembunuh utusan Rasulullah yang bernama Syarhabil, lalu Syarhabil ini segera meminta bantuan atau meminta tentara kepada raja mereka, kepada raja mereka. Fa ba'asa ilaihi bimi'a alaf muqatil. Lalu diutuslah, yaitu dikabulilah permintaannya dengan mengutus sekitar 100.000 pasukan musuh. Jadi pasukan kaum kafir pada saat itu diutus, diberikan sekitar 100.000 au aktsar, bahkan menurut riwayat dikatakan lebih, liyuharibu jaishal muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Wastaddal muslimun lil qital wastafau ka'annahum bunyanun marsus walam yadkhul fi qulubihim syai'un minal khauf likasratil a'da. Lalu kaum muslimin pun dengan jumlah yang jelas terpaut jauh, tapi mereka kaum muslimin telah siap sedia untuk berperang kepada kaum kufar, dan mereka telah menjadikan diri-diri mereka itu seperti bunyanun marsus, bangunan atau tiang yang sangat kokoh sekali, sehingga tidak akan masuk di dalam diri hati-hati mereka itu ketakutan yang disebabkan dengan banyaknya pasukan musuh pada saat itu. Faharaja Ja'far wa nada ya ma'syiran nas. Lalu Ja'far pun turun, maju ke depan dan sambil berteriak kepada pengikutnya atau kepada pasukannya, ya ma'syaran nas inzilu min jihadikum wa qatilum masyata. Kalian turunlah, kalian mulailah berperang, kalian berjihadlah. Wa dzalika liya'lamal muslimun annahu la mafar minal qital. Dan kaum muslimin pada saat itu pun mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk berlari dari peperangan, sebab hati-hati mereka telah bunyanun marsus, telah kuat, dan Ja'far bin Abi Thalib pun telah memberikan semangat kepada kaum muslimin. Wa nazala Ja'far min jawadihi wa aqarahu. Lalu Ja'far pun memulainya dengan turun dari kuda dan mengambil bendera wa akhadha raya biyadihi, dan memegang bendera dengan tangannya. Wa hajama 'alal a'da. Lalu Ja'far memulai dengan menyerang musuh-musuhnya. Falamma istaddal qital, ketika peperangan itu sudah berkecamuk dengan sangat dahsyatnya, pasukan kaum muslimin dan Ja'far pun berperang dengan begitu gigihnya, dan banyak yang tumbang di tangan Ja'far pada saat itu. Husira Ja'far bainal a'da. Nah, ketika itu, pada saat itu Ja'far dikepung oleh musuh yang jumlahnya begitu banyak. Faqata'u yadahul yumna. Lalu kaum musuhnya ini memotong tangan Ja'far yang kanan. Wa khazar raya bil yusra. Tapi Ja'far langsung mengambil bendera atau memegang bendera dengan
tangan kirinya. Wa qatala hatta usiba minal amam bi khamsina jarhan. Lalu pun kaum kufar pun atau musuh pun memenggal tangan kirinya, lalu sehingga Ja'far terlihat di dadanya, dada bagian depan itu sekitar 50 luka yang terkena. Lam yakun wahidan min awara azhri, tapi tidak ada di bagian belakang yang terkena. Tsumma quti'a shimalahu fa hazar raya bisadaihi wahtadanahu hatta kutil. Lalu ketika tangan kirinya terbunuh, lalu Ja'far bin Abi Thalib pun memeluk bendera dengan dadanya hingga dia terbunuh dan syahid pada saat itu. Falamma saqatat raya rafa'a Zaid bin Haris. Lalu ketika bendera yang tadinya dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib ini jatuh, lalu diambil alih sebagaimana pesan dari Rasulullah, lalu diambil alih oleh atau dipegang oleh Zaid bin Haris. Wa qatala qitalan syadidan hatta kutil. Jadi Zaid bin Haris pun memulai peperangannya, maju ke depan dengan membawa bendera dengan sangat gigihnya hingga beliau pun Zaid bin Haris terbunuh. Dan pesan Rasulullah jika Zaid bin Haris itu terbunuh lalu diambil alih bendera itu oleh fa'akhazaha Abdullah bin Rawaha, diambil oleh Abdullah bin Rawaha ba'dahu, yaitu setelah Zaid bin Haris terbunuh. Wa qatala, dan memulailah Abdullah bin Rawaha ini turun ke medan perang dengan membawa bendera tersebut hingga beliau pun kutila, yaitu syahid. Wa riwayat fi madhi Ja'far katsira. Jadi di sini Ja'far bin Abi Thalib terbunuh pada peperangan Mu'tah, dan peperangan Mu'tah ini dimenangi oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di situ banyak sekali ada beberapa jawara Islam yang terbunuh oleh tangan-tangan kaum kufar, yaitu salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. War riwayat fi madhi Ja'far katsira. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang pujian kepada Ja'far bin Abi Thalib. Faqad rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi annahu qala khuliqan nas min asjari syatta. Diciptakan manusia itu dari berbagai macam pohon, dari berbagai macam silsilah. Wa khuliqtu ana, dan aku diciptakan wa Ja'far min syajaratin wahidah, dari satu pohon. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi li Ja'far. Rasulullah pun pernah berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khulqi, bahwa engkau ini sangat menyerupai dari ciptaanku dan akhlakku. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab-kitab sejarah yang menjelaskan bagaimana cintanya atau sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dalam riwayat juga diriwayatkan oleh Al-Imam Sajjad alaihi salam, di dalam hadisnya dikatakan mami yaumin asyad ala Rasulillah min yaumi Uhud. Tidak ada hari yang mana sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sangat sedih sekali, yaitu miyaumin Uhud, yaitu pada hari Uhud, yaitu peperangan Uhud. Kutila fihi ammu Hamzah, di saat itu terbunuh pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah asadullah wa asadu rasulihi, dan dia adalah sebagai singanya Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu, setelah itu kesedihan Rasulullah ditambah dengan yaitu yauma Mu'tah, yaitu pada hari peperangan Mu'tah. Kutila fihi ibnu ammih, yang mana di situ terbunuh atau dibunuhnya anak dari pamannya oleh kaum kufar, yaitu yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Itulah kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Mu'tah dan peperangan Uhud, dengan terbunuhnya dari pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib pada peperangan Mu'tah. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu adalah peperangan Mu'tah yang dimenangi pada akhirnya oleh tentara atau kaum muslimin. Lalu di tahun ke-8 Hijrah ini terjadi juga peperangan Ghazwatu Zata Salasil. Nah, peperangan ini
Ya, amma ghazwatu zata salasil famulakhasuha anna ahla wadi Yabis ijtama'u fi 12,000 faris wa ta'ahadu wa tawasaku an la yatakhallaf rajulun an rajulin hatta yamutu kulluhum ala khalqin wahid wa yaqtulu Muhammadan sallallahu alaihi wa ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nah, di peperangan ini, terjadinya peperangan ini karena adanya makar atau adanya kesepakatan yang sangat atau jahat yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan kaum kufar pada saat itu, yaitu bahwa penduduk Wadi Yabis pada saat itu, yaitu bernama Wadi Yabis, mereka berkumpul sekitar 12.000 penunggang kuda. Sekitar 12.000 penunggang kuda, dan mereka sepakat dan mereka berjanji. Apa yang mereka janjikan, bahwa mereka tidak akan lari, mereka tidak akan berpaling satupun di antara mereka sampai darah penghabisan. Sampai mereka terbunuh, mereka tidak akan berpaling dengan satu pengkhianatan atau perjanjian jahat yang telah mereka buat, yaitu apa? Yaqtulu Muhammad, dan mereka akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib. Fanazala Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi fa akhbarahu bi qissatihim wa amarahu an yab'atha Abu Bakar ilaihim fi 4,000 faris minal muhajir wal ansor. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberitahukan persekongkolan atau niat jahat mereka yang akan membunuh Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah pun dengan cepat memberitahukan kisah ini dan memberitahukan khabar ini dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersiap berperang. Dan pada saat itu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mengutus Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan membawa pasukan sebanyak 4.000 pasukan penunggang kuda dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Fa arsalahu wa amarahu idza ra'ahum an ya'radu alaihimul Islam fa in taba'u wa illa qatalahum fayaqtul muqatilihim wa yusabbi ziraraihim wa yastabihu amwalhum. Jadi Rasulullah mengutus Abu Bakar Siddiq dan memerintahkan kepadanya dan kepada pasukan kaum muslimin dari kaum Muhajir dan Ansor di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq agar memberikan peringatan kepada mereka agar mereka yang yaitu dari penduduk Wadi Yabis itu untuk masuk Islam atau menerima Islam. Jika tidak, maka perangi mereka. Fasaru Abu Bakar wa ma'ahu minal muhajirin wa ansar sayran rafiqan hatta intahu ila ahli Wadi Yabis. Lalu Abu Bakar pun pergi bersama dengan pasukannya, yaitu dari kaum Muhajir dan Ansor, hingga mereka sampai kepada satu tempat yang tadi, yaitu bernama ke satu tempat Wadi Yabis. Fa kharaja minhum mi'ata rajulun mudajjijina bis-silah. Lalu pada saat itu datang pasukan musuh itu sekitar 200 pasukan menunggangi kuda dengan pedang yang terhunus. Wa atau Abu Bakar wa qalu lahu, dan mereka menghampiri Abu Bakar dan mereka berkata kepadanya, amma walata wal uzza laula rahima masya wa qaraba qariba laqatalnaka wa jami'a ashabik qatlatan. Jadi pasukan itu mengancam kepada Abu Bakar dan pasukannya. Jadi demi Tuhan Lata dan Uzza, bahwa kau pulanglah, kau pergilah, kembalilah kau dengan pasukanmu. Kalau tidak, maka kami akan menghabisimu dan pasukanmu dalam satu kali pukulan atau satu kali serangan. Wow. Liman yakunu ba'dakum farji anta wa man ma'aka wartajul afiyah. Kalau tidak, maka kau akan mati dan engkau akan kembali hanya dengan nama saja. Tapi kalau engkau kembali, maka engkau akan kami lepaskan dan kau akan kembali dengan selamat. Fa anna innama nuridu sahibukum bi'aini wa akhahu Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan yang kami inginkan hanyalah pemimpin kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ali dan saudaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Faraja Abu Bakar ma'al jais, lalu Abu Bakar pun kembali pulang. Walamma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qala, lalu ketika Abu Bakar bin As-Siddiq mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, khalafta amri walam taf'al ma amartuka." Engkau telah menyalahi perintahku dan engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, katanya. Wa kuntu li wallahi asiyan fima amartuka, jadi engkau telah bermaksiat kepadaku dengan apa yang telah aku perintahkan. Lalu thumma ba'asa Umar bin Khattab wa ma'ahu muhajirin wal ansar faqanat qissatuhu ka qissati sahibihi. Jadi lalu ketika dan Rasulullah lalu mengutus kembali yaitu Umar bin Khattab dan membawa pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansor sebagaimana juga yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq sebelumnya, dan kejadiannya pun sama kejadiannya seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma da'a, lalu Rasulullah pun marah kepada Umar bin Khattab karena menyalahi perintah Rasulullah yang kalau mereka seandainya tidak mau atau menolak untuk masuk Islam, perangi mereka, bukan kembali. Jadi meskipun mereka mengancam akan membunuhnya, mereka harusnya berperang, bukan kembali. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwa khalafta amri, engkau telah menyalahi perintahku, walam taf'al ma amartuka, dan engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, katanya. Harusnya pasukan Abu Bakar Siddiq dan pasukan Umar atau pasukan Umar bin Khattab ini jangan kembali. Mereka ketika menolak, yaitu pasukan dari ahli Wadi Yabis ini menolak untuk masuk Islam, harusnya mereka berperang hingga syahid atau meskipun mereka terbunuh di peperangan tersebut, bukan kembali. Nah, karena itu Rasulullah marah dan pada akhirnya tsumma da'a sallallahu alaihi wa alihi aliyan wa usahu bima usa bihi Abu Bakar wa Umar wa akhbarahu, lalu terakhir yaitu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan mewasiatkan bima ausa bihi Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab, sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Bakar dan Umar. Wa akhbarahu annallaha sayafta alaihi wa ala ashabi, Allah di sini akan memberikan pada Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya kemenangan. Fa kharaja Ali alaihi salam wa ma'ahu minal muhajirin wa ansar, lalu Ali bin Abi Thalib keluar bersama pasukannya dari kaum Muhajir dan Ansor. Fasara bihim sayran ghaira sayri Abi Bakar wa Umar. Lalu Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya ini berjalan menuju Wadi Yabis ini tidak seperti yang dijalani oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Wa dzalik annahu a'nafa bihim fis sayr. Fasaru ala hadza sayr al-mut'ib hatta idza kanu ghariban minhum bihaits yarawnahu wa yarahum. Jadi sehingga mereka berjalan ketika mereka sampai ke ahli wadis, yaitu pasukan musuh itu, mereka pasukan musuh dapat melihat pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Ali bin Abi Thalib pun dapat melihat mereka. Fa kharaja ilaihi mi'ata rajulin syakis silah, lalu pada saat itu datang pasukan musuh sebagaimana mereka juga datang kepada sebelumnya, yaitu kepada pasukan Abu Bakar dan Umar. Dia pun datang kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Faqalu, mereka ini datang dengan sejumlah yang sama, yaitu 200 penunggang kuda dengan pedang yang terhunus, dan mereka berkata, "Man anta, siapa engkau?" "Ana Ali bin Abi Thalib, aku adalah Ali bin Abi Thalib ibnu ammi Rasulullah, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wa akhu, saudara Rasulullah, wa rasul, dan utusan kepada kalian, dan aku adalah utusan yang datang kepada kalian. Ad'ukum ilil Islam, aku mengajak kalian untuk masuk Islam. Wa an yakuna lakum malil muslimin wa alaikum ma alaihim min khair wa syarr." Jadi tidak ada lagi istilahnya tidak ada lagi basa-basi atau tidak ada lagi istilahnya perdebatan bahwa aku mengajak kalian hanya untuk masuk Islam. Tidak ada sesuatu yang lain. Faqalu lahu, mereka berkata, "Iyyaka aradna wa anta talabtana." Engkau memaksaku dan engkau menginginkan kami untuk masuk Islam,
Fasta'id lil harb. Mereka berkata, mari kita siap untuk berperang. Wa'lam anna qataluka wa qatilu ashabak wal mau'id fima bainana wa bainaka ghadan dahwa. Jadi ketahuilah besok dari qatala kami akan memerangimu, dan juga mereka pasukan kami akan memerangi pasukanmu, dan ini akan terjadi fima bainana wa bainak ghadan, akan terjadi besok antaramu dan kita, antara kami dan kamu besok pagi. Faqala lahum Ali alaihissalam wailakum tuhaddiduna. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka atau menjawab tantangan mereka, wailakum, celaka bagi kalian, tuhaddiduni bikasratikum wa jam'ikum, engkau mengancam atau kalian mengancamku dengan jumlah yang banyak yang kalian miliki. Fa ana asta'in billah, aku akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatih, dan malaikatnya, wal muslimin, dan kaum muslimin, alaikum, dan untuk memerangi kalian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah jawaban dari Ali bin Abi Thalib kepada musuh-musuhnya. Falamma jannal lail, lalu ketika malam terus mendekati waktu subuh, amara Ali ashabu an yuhsinu ila dawabihim wa yaqdhamu wa yusarriju. Lalu Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan ketika mendekati fajar atau mendekati sholat subuh, mereka untuk bersiap-siap atau siap sedia. Sebelum sholat subuh dilakukan, mereka sudah siap memakai pakaian-pakaian perang mereka. Falamma insyaqqa amudus subh shalla bin nas. Lalu pada ketika waktu subuh sudah datang menjelang, maka mereka sholat, dan mereka setelah itu pun mereka berperang, Imam Ali dengan pasukannya, sehingga dan pada peperangan Zata Salasil ini dimenangi oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Dan pada saat itu turunlah ayat yang berbunyi, wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi diriwayatkan di sini ruya annahu, bahwa diriwayatkan itu adalah tadi ayat turun ketika setelah kemenangan pada peperangan Zata Salasil yang dimenangi oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Di sebuah riwayat dikatakan ruya annahu kanat li amiril mu'minin usabah la yata'assab bi hatta yab'atsan nabi fi wajhin syadid. Jadi pada saat peperangan itu Imam Ali banyak sekali terkena luka, tapi Imam Ali tidak merasakan dia itu terluka. Subhanallah. Falamma yaitu madha ila manzili Fatimah faltamasa usabah minha. Jadi Imam Ali kembali atau pulang, dan ketika sampai ke rumahnya, Fatimah melihat dan memegang dari luka-luka yang telah dialami oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Faqalat, Sayyidah Fatimah berkata, aina turid wa aina ba'atsaka abi, dari mana engkau dan apa yang telah kemana engkau telah diutus oleh ayahku. Qala, Ali menjawab, ila wadi raml, yaitu ke sebuah lembah, sebuah tempat. Fabakat isfaqan alaihi, Sayyidah Fatimah menangis melihat luka-luka Ali bin Abi Thalib. Fadakhala Nabi wa hiya ala tilka hal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi pada saat itu masuk dan melihat kondisi Sayyidah Fatimah alaihissalam. Faqala laha, Rasulullah berkata kepada anaknya, malaka tabkin, apa yang kau tangisi wahai Sayyidah Fatimah, wahai anakku? Atakhafina an yuqtal ba'luk, apakah engkau takut bahwa suamimu ini akan terbunuh? Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, kalla insyaallah, tidak sama sekali. Sayyidah Fatimah tidak merasa takut. Inilah peperangan yang terjadi pada Zatul Salasil yang dimenangi oleh pasukan Rasulullah dan kaum muslimin yang di bawah panji atau bendera Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan dari tahun ke-8 Hijrah. Insyaallah nanti di tahun ke-8 Hijrah ini pun akan terjadi Fathu Mekah. Insyaallah pada pertemuan
episode berikutnya akan kita lanjuti tentang Fathu Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.